Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai siapa orang tua dari Eugene Fischerbird yang sebenarnya. Apa benar selama ini dia adalah seorang pangeran yang tersesat? Jika itu memang benar, lalu mengapa dirinya ada di kerajaan sebagai seorang perampok? Mengapa hidupnya begitu susah? Apa yang sebenarnya terjadi? Eugene mungkin berpikir bahwa seluruh hidupnya tidak diisi oleh siapapun dan dia akhirnya merasa kesepian. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas mengapa hal-hal buruk terjadi pada Eugene. Kemana saja orang tuanya selama ini? Jawabannya mungkin tidak akan kalian sukai, jadi bersiaplah. Eugene Fischerbird atau yang lebih populer dengan nama Flynn Rider adalah karakter The Dragonist dalam film animasi Tangled. BTW ini pertama kalinya ya kita ngebahas Tangled. Dari sekian part yang telah kita upload, baru sekarang nih kita bahas tentang Tangled. But anyways, Eugene sendiri dalam film Tangled memiliki peran yang sangat besar karena dialah yang telah memperkenalkan Rapunzel pada dunia luar. Di ending film, kita mengetahui bahwa Eugene ternyata berjodoh dengan Rapunzel. So, kehadiran Eugene dalam film ini memang memberikan dampak yang sangat besar. Lantas, apa yang terjadi pada Eugene sehingga ia memilih jalan sebagai seorang perampok? Kisah lengkap tentang Eugene sebenarnya bisa kita ketahui dari serial animasi Disney berjudul Tangled the Series. Pertama kali, series ini dirilis pada tahun 2017 dan episode terakhir dirilis pada tahun 2020. Jadi ternyata guys, berdasarkan series ini, sewaktu kecil Eugene memang hidup dan besar sebagai yatim piatu. Semasa hidupnya dia merasa sangat kesepian dan tersesat. Eugene besar dengan pemikiran bahwa dia tidak mempunyai apa-apa dan tidak punya siapa-siapa dan hanya hadir di dunia sebagai orang buangan yang tidak berguna. Dia juga merasa tidak ada orang yang mencintainya, apalagi ia mengetahui bahwa orang tuanya tidak menginginkannya. Walaupun begitu, Eugene tetap yakin bahwa akan ada seseorang yang bisa mencintainya di luar sana. Walaupun ditinggalkan sejak masih kecil, Eugene menguatkan dirinya dengan mempercayai bahwa orang tuanya sedang pergi menjelajah atau bekerja yang suatu hari nanti mereka akan datang menjemputnya. Sewaktu kecil, Eugene tumbuh di sebuah panti asuhan. Sebelum menjadi penjahat seperti sekarang, ternyata dulunya dia adalah seorang pendongeng yang handal. Ia sering membacakan cerita tentang dongeng kisah orang kaya dan gagah kepada semua anak yang ada di panti asuhan. Ini terbukti dari salah satu scene dalam film Tangled saat ia mendongengkan suatu kisah pada Rapunzel dengan sempurna. Singkat cerita, harapannya didatangi orang tua yang membawa kekayaan tidak kunjung datang. Eugene akhirnya menjadi seorang penjahat. Ia mencoba untuk menjadi pencuri bersama sahabatnya yaitu Waldo Snitch. Dalam waktu singkat, mereka akhirnya menjadi terkenal. Eugene yang sudah menganggap Waldo seperti abangnya sendiri akhirnya memutuskan untuk berkeliling dunia untuk mencari harta kekayaan. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka menjadi terkenal dan semakin ahli dalam melakukan kejahatan dan membangun reputasi mereka yang semakin terkenal. Bahkan mereka pun sempat bekerja dengan beberapa bos kejahatan yang ada di seluruh dunia. Eugene pun akhirnya telah menemukan tempat untuk dirinya merasa nyaman di dunia. Namun semakin lama dia berambisi di dunia kejahatan, malah semakin membuat dirinya terpisah dari orang-orang yang pernah dekat di sekitarnya. Eugene menjadi lebih fokus dengan uang dan kebebasan, tapi kurang dalam menjaga kualitas hubungannya dengan orang lain. Nah, setelah dia akhirnya jatuh cinta dengan Princess Rapunzel, seluruh kehidupan dia menjadi berubah seketika. Dia melepas titelnya dalam dunia kejahatan dan berkomitmen untuk sepenuhnya mencintai Rapunzel dalam hidupnya dan bersedia untuk menetap bersamanya. Disinilah semua petualangan itu dimulai. Rapunzel secara nggak diduga ditarik keluar secara paksa dari rumahnya oleh batu hitam besar yang misterius. Dikarenakan Eugene merupakan seorang laki-laki yang setia yang akan terus maju dengan cinta, dia rela membantu mencari Rapunzel untuk menemukan takdir yang sebenarnya. Dia pun seiring berjalannya waktu akhirnya juga menyadari kalau dia akan menemukan jalan hidupnya sendiri. Setelah Eugene membantu menemukan Rapunzel dengan perjalanan jauh yang berbahaya, mereka akhirnya menemukan tempat yang dinamakan dengan sebutan The Dark Kingdom. Di tempat inilah, Eugene merasa kalau dia sebenarnya nggak pernah merasa sendiri saat bertumbuh sejak kecil. Tahu nggak kenapa? Ayahnya ternyata berada di daerah tersebut dan dia sedang menjadi pahlawan untuk menjaga Eugene dari jauh agar Eugene tetap aman dan nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, orang yang mengaku sebagai orang tua dari Eugene ini diketahui bernama King Edmund. Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, kehidupan Eugene selama ini sudah diketahui oleh ayahnya guys lewat burung gagaknya yang diam-diam mengamati Eugene. Jadi ayahnya mengetahui kalau anaknya memang sedang baik-baik saja.
Setelah beberapa waktu berlalu, burung gagak ayahnya hilang kontak saat mengamati Eugene. Setelah hubungan antara ayah dan anak ini kembali menyatu di Dark Kingdom, kesamaan yang ada pada kedua orang ini sangatlah jelas pada awalnya. Mereka tidak mempunyai warna rambut, badan, dan bentuk hidung yang sama. Tapi kalian bisa lihat dari bentuk matanya, mereka memiliki bentuk yang sama saat mengeluarkan emosi mereka. Mereka juga memiliki tatapan persuasif yang tegas dan semangat juang yang tinggi. Mereka berdua juga menyatakan untuk bersedia berdedikasi kepada orang-orang yang mereka sayangi. Kalau Eugene berkomitmen untuk menjaga, membantu, dan memiliki kepercayaan terhadap Rapunzel, sementara King Edmund harus menanggung beban yang ditanggung keluarganya dari generasi ke generasi. Dan itulah tugas dari King Edmund yang berperan dalam kehancuran keluarga Eugene. Pada zaman dahulu kala ada sebuah kejadian mistis yang ada di surga. Kejadian ini terjadi dengan turunnya tetesan sinar matahari dan bulan ke bumi. Nah, sinar bulan ini membentuk satu bulat opal yang sangat menggoda. Dan ternyata kumpulan sinar bulan ini diketahui oleh seseorang dapat menghancurkan semuanya bagi orang-orang yang kepo buat melihat isinya. Selama berabad-abad, opal ini membentuk pertahanan dirinya sendiri hingga akhirnya membuat sebuah struktur kerajaan yang bernama The Dark Kingdom. Generasi yang ada pada keluarga Eugene ternyata memiliki garis keturunan yang mempertahankan Moonstone yang berada di dalam kerajaan tersebut. Mereka juga menjaga dunia dari kekuatan yang tak terbatas pada opal tersebut untuk memanfaatkan kematian dan kehancuran. Tugas mereka benar-benar gak boleh dianggap enteng. Bagaimana tidak? Bahkan di balik kuburan, mereka tetap berjuang di balik patung untuk menjaga Moonstone tersebut. Nah, King Edmund yang merupakan raja terakhir pada kerajaan tersebut dan menerima takdir dari leluhurnya bahwa ia memiliki tugas untuk menjaga kekuatan dari Moonstone tersebut. Nah, setelah Eugene lahir, dia lelah dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh Moonstone ini. Akhirnya, King Edmund mengambil tindakan dengan berusaha untuk menghentikan kerusakan yang ditimbulkan Moonstone dengan memberantas benda tersebut demi kebaikan semuanya. Tapi usaha King Edmund hanya menambah masalah baru dengan membawa Dark Kingdom menuju kehancuran yang mematikan hingga menghilangkan banyak nyawa di sekitar kerajaan. Dengan harapan untuk menghentikan kehancuran Moonstone yang ditimbulkan, King Edmund mengambil sebuah tindakan yang menyebabkan kematian yang memilukan. Kehancuran dan ledakan yang ditimbulkan dari Moonstone menyebabkan hilangnya nyawa dari ibu Eugene. Setelah King Edmund mengalami kejadian mengenaskan ini dan mengetahui bahwa Moonstone tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan dunia yang akan mempertaruhkan banyak nyawa, dia memutuskan untuk mengeluarkan semua orang yang ada di kerajaan itu jauh dari tempat tinggalnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerusakan dan kehilangan nyawa yang lebih banyak lagi. Pada akhirnya, semua masyarakat yang berada di Dark Kingdom diusir sehingga mereka bisa hidup jauh tempat mereka lahir agar mereka dipastikan tetap aman dari jangkauan Moonstone. Dan hal ini juga terjadi pada anak King Edmund, yaitu Eugene. Eugene dibawa pergi oleh salah seorang pelayan wanita dan akhirnya ditempatkan di panti asuhan. Di tempat inilah Eugene mulai berpikir bahwa ia memiliki keyakinan bahwa ia tidak memiliki siapapun yang bisa mencintai dirinya. Sementara itu ayahnya sedang menghabiskan waktu selama 25 tahun mencintai Eugene dengan segenap hatinya, tapi dari jauh. Wah, sangat amat menyedihkan ya guys. Eugene berpikir bahwa nggak ada orang yang mencintai dirinya, tetapi ternyata ada orang tuanya yang selalu berdoa dari jauh. Satu-satunya cara yang dilakukan King Edmund untuk mencintai Eugene yaitu dengan cara memenuhi takdirnya sebagai penjaga Moonstone satu-satunya yang berada di The Dark Kingdom. Di sanalah King Edmund bisa melakukan segala cara untuk menjaga batu sihir tersebut jatuh ke tangan orang yang salah. Dikarenakan Rapunzel memiliki kemampuan untuk menetralisir kekuatan dan dampak yang ditimbulkan dari Moonstone, maka Eugene kembali datang ke The Dark Kingdom, di mana di sini dia mempelajari seluruh cerita yang ada sehingga membuatnya rapuh. Eugene merasa dia akhirnya mulai menyadari dan memahami kehidupannya sejak dia bertemu dengan Rapunzel. Eugene akhirnya telah berubah dan belajar mencari cara untuk melewati rasa insecure dan rasa bersalah terhadap dirinya. Sekarang, dengan dia sudah memahami di mana dia berasal, menjadikan tujuan yang ia dapatkan untuk dirinya sendiri telah hancur. Memori, cinta, dan harapan yang dia punya tampaknya sekarang harus disingkirkan karena garis keturunannya. Cara King Edmund memframing tanggung jawab yang diembannya hampir membuat Eugene merasa tidak ada yang penting kecuali kalau dia mencapai rumah keluarganya. Perbedaan yang terjadi dengan yang ia percaya versus untuk apa ia dipanggil oleh ayahnya menyebabkan dirinya merasa ia tidak mengerti siapa dirinya lagi. Kebenaran sudah jelas terungkap. Eugene telah diusir keluar dari kerajaan setelah kematian ibunya dengan harapan untuk menjaga Eugene dan demi kebaikan dirinya.
Dalam 25 tahun ayahnya meninggal, Eugene telah tumbuh menjadi seseorang yang sering membuat kesalahan dan kejahatan. Namun di dalam dirinya tetap ada keyakinan untuk mendukung orang-orang yang mencintai dirinya. Anak yatim piatu yang kesepian itu kini telah menjadi laki-laki yang kuat dan belum mengetahui bahwa ada banyak hal baik yang akan datang. Orang tua Eugene bukanlah menjelajah dan berpetualang keliling dunia untuk mencari kekayaan, tapi mereka mengambil langkah yang lebih besar daripada itu. Ini bakal bikin kamu tercengang sih. Jadi, Eugene di sini merupakan keturunan dari hubungan darah yang memiliki komitmen untuk menjaga dunia dari Moonstone agar tidak terjadi kematian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Keturunan Eugene ini memiliki karakter yang garang, berbakti, mulia, dan memiliki sifat penguasa dalam dirinya. Eugene merupakan anak dari raja dan ratu di Dark Kingdom, sehingga membuat Eugene dalam sebagian besar hidupnya merupakan seorang raja yang tersesat. Inilah kenapa Eugene disebut sebagai pangeran yang tersesat, karena dia tuh emang keturunan raja. Hal ini dikarenakan Eugene otomatis merupakan anak keturunan kerajaan dari King Edmund beserta istrinya yang tidak lagi tinggal di The Dark Kingdom karena dikeluarkan dari kerajaan. Bagaimana? Apakah menurut kalian Eugene ini memang memiliki darah kerajaan? Apakah teori ini bisa meyakinkan kamu bahwa Eugene saat bertemu Rapunzel sebenarnya saat itu sudah menjadi raja di The Dark Kingdom? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part. Semoga kalian bisa terhibur. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontolagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini akan segera hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.